Dulu orang-orang pada bertanya, wayas alunaka anir ruh. Allah menyuruh kulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Nah, jawablah, ruh itu dari Allah. Ruh itu gerakan dari Allah. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kamu kurang memperhatikan sedikit pun terhadap ilmu. Artinya apa? Seandainya kamu masuk pada ilmu yang bersifat ruh cahaya, ilmumu kamu ikuti, maka imanmu berfungsi sehingga kamu menjadi sidik, amanah, tabligh, fatona. Tidak khianat, tidak bohong, yaitu tidak menipu, tidak dungu dan lain sebagainya. Ilal jannah, terbebas dari neraka, masuk surga. Faqad faz. Ya toh? Dia mendapatkan faza. Apa faza itu? Faiz, kemenangan, keberuntungan. Wamal hayatud dunya illa mataul ghurur. Bahwa kehidupan dunia ini adalah kenikmatan yang menipu. Itu yang tahu hanyalah orang yang mengikuti iman, ilmu, nikmat, takwa yang gerakannya dari Allah. Ini juga mungkin terkait dengan sini. Dulu orang-orang pada bertanya, wayas alunaka anir ruh. Allah menyuruh kulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Nah, jawablah, ruh itu dari Allah. Ruh itu gerakan dari Allah. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kamu kurang memperhatikan sedikit pun terhadap ilmu. Artinya apa? Seandainya kamu masuk pada ilmu yang bersifat ruh cahaya, ilmumu kamu ikuti, maka imanmu berfungsi sehingga kamu menjadi sidik, amanah, tabligh, fatona. Tidak khianat, tidak bohong, yaitu tidak menipu, tidak dungu dan lain sebagainya. Maka kamu akan menjadi bisa merasakan nikmatmu itu. Sedikit dengan ilmu itu, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Sedikit dari ilmumu itu loh dalam dadamu. Kamu tahu kan, kamu akan bisa merasakan. Imanmu akan hidup sehingga kamu menjadi orang yang sidik, menjadi orang yang amanah, menjadi orang yang jujur, menjadi orang yang cerdas. Ya. Lah, dengan ilmu yang sedikit ilmu, kamu akan menjadi orang yang bertakwa. Itu. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ini surat ke-17 ayat 85. Wa yas'alunaka 'anir ruh, kulir ruh min amri rabbi. Bahwa ruh itu gerakan dari Allah. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kalau kamu mau mengikuti sedikit saja cahaya ilmu yang dalam dadamu itu, maka imanmu akan hidup, berfungsi. Maka rasamu akan, nikmatmu akan merasakan. Maka takwamu akan mentaati sehingga kamu menjadi manusia, dirimu akan mengikuti iman, kembali kepada Allah, you know? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tidak ikut jasadmu yang di kuburan. Maka alam kubur dengan kuburan itu berbeda. Alam kubur itu disebut dengan barzakh. Apa barzakh itu? Tempat menyenangkan. Batas antara dunia dan akhirat. Barzakh. Bainahuma barzakhul la yabghiyan. Nah ini. Antara laut asin dan laut tawar ini di Dimyat di Mesir itu ada barzakh, ada batas. Alam kubur, alam barzakh, alam membahagiakan. Belum yang bahagia lagi, nanti alam yang bahagia ketika kita benar-benar kembali kepada Allah. Ini ibaratnya mau kembali kepada Allah, baru di halaman rumah Allah kita sudah enak namanya barzakh. Tapi kalau kuburan itu tanah, nggak enak. Lah kamu jangan ikut kuburan. Bagaimana ikut kuburan? Kalau kamu mengikuti nafsu jelekmu, kamu mati di kuburan, diseksa, ya digebuki malaikat. Tapi kalau kamu mengikuti imanmu, mengikuti ilmu, nikmat dan takwamu, gerakannya ruh dari Allah, kamu nggak mati, tapi wafat memenuhi janji. Maka bukan mati kamu, hendaknya kamu wafat. Nah, itu. Lalu bagaimana agar kita bisa mencapai makom nafsu mutmainnah. Nah, agar kita menjadi mutmainnah, tenang, kan dalam diri kita ini ada 7 ya. Allah gambarkan ada 7 lapisan kemauan. Apa itu? Nafsu ammarah, mendorong diri kita. Karena masih lihat disebut dengan su. Wa ma ubarri'u nafsi, innan nafsa
la ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Nabi Yusuf sangat ngerti bahwa sangat tergoda oleh Zulaikha, tapi dia tidak membiarkan nafsunya itu menyetir dia. Wa ma ubarri'u nafsi. Ini dalam surat Yusuf itu surat ke berapa? Ke-12 ya. Surat Yusuf surat ke-12 ayatnya 53. Nanti dicek. Jadi Yusuf juga sadar diri, maka nafsu ammarahnya untuk menggait Zulaikha ini dimanage secara baik sehingga tidak jadi melakukan maksiat. Tidak dibiarkan tapi dikendalikan. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Nah, ketika tidak melakukan dengan perbuatan jahat, maka lawamah, nafsu kedua tidak muncul. Lawamah itu apa? Ya ekspresi. Kalau ammarah bisu itu baru di dalam. Kalau lawamah ketika diikuti menjadi nafsu lawamah. Dorongan dari dalam untuk berbuat jahat tidak kau ikuti, lawamah tidak terjadi, maka dorongannya tetap tapi mendorong kepada mulhamah. Apa mulhamah itu? Mendorong kamu untuk melakukan kebaikan. Dorongan ilham namanya. Kalau tadi ammarah bisu, kalau ini menjadi mulhim. Apa mulhim? Tulhim sahibaha fi'lal khairat. Mendorong kamu untuk melakukan kebaikan. Dorongan kebaikan ini kamu lakukan, maka berikutnya kamu akan mendapatkan namanya mutmainnah, ya toh, ketenangan. Artinya apa? Bagaimana kita bisa menduduki makom mutmainnah? Ya lakukan kebaikan oleh dorongan nafsu atau nufus. Kan tiga itu, ammarah pertama, lawamah kedua, nafsu nafsani, ketiga kan nufus, jiwa kan bahasa kita, jiwa mulhamah, jiwa dorongan untuk melakukan kebaikan. Kamu lakukan kebaikan itu sebanyak-banyaknya, maka ketenangan kamu dapatkan. Ketenangan kamu dapatkan, berikutnya kamu akan menjadi rela pada apa siapa tanpa membeda bagaimanapun adanya. Kalau kamu sudah begitu akan mendapatkan mardiyah, ya toh. Kalau sudah mardiyah, bagaimana kamu diridhoi oleh Allah? Tandanya kamu akan menjadi kamilah, yaitu menjadi cinta pada siapa, apa tanpa membeda. Namanya kamilah. Itu dalam surat Al-Fajr surat ke-89 ya. Ayat terakhir itu ayat 30 berarti 27, 28, 29, 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyah mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dengan kata lain, kata singkatnya, bagaimana agar kita bisa menduduki makom mutmainnah? Lakukan kebaikan oleh dorongan jiwamu yang dimunculkan oleh mulhamah yang ada dalam dirimu. Baik kan banyak itu, sampah di jalan, membersihkan toilet masjid, membersihkan, menato sandal di masjid, ya. Lalu apalagi misalnya menolong orang yang apapun, banyak kan di sekitar kita, memberikan bantuan kepada yang memerlukan, memberikan informasi yang baik, kalau informasi kerja dan sebagainya. Itu kan kebaikan-kebaikan. Lakukan sebanyak-banyaknya. Semakin banyak kau melakukan kebaikan, semakin ketenangan kau dapatkan. Semakin ketenangan kau dapatkan, kamu akan bisa menjadi rela kepada apa, siapa, bagaimanapun adanya di luar dirimu. Seberapa kamu rela, maka kamu akan mendapatkan ridho Allah. Ridho Allah itu bagaimana? Bila kamu ridho pada apa, siapa di luar dirimu. Maka di sini digambarkan oleh Al-Kamashkonawi dalam bukunya Jami'ul Usul fil Aulia. Orang yang makom kamilah, terakhir ini apa? Gejalanya yuhibbul kafiro al-imana bima ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Timbul pada diri seseorang itu al-khaufu war-roja'u. Ar-roja'u wal-khaufu, namanya mahabbah. Maka ketika melihat orang kafir itu, dia cinta, mahabbah, ada harapan, ada roja. Semoga yang kafir itu satu ketika menjadi beriman terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbul mu'mina asubuda ala imani. Melihat yang mukmin itu cinta, dalam bingkai semoga tetap dalam kecintaannya. Karena ada khawatiran di situ, bisa jadi yang mukmin sekalipun jika Allah menghendaki dia akan menjadi kafir. Maka dia menjadi yang roja ini menjadikan kita doa, memohon kepada Allah, yang khauf ini memohon perlindungan. Wa yuhibbul ma'asi at-taubah minal ma'siyah. Melihat kemaksiatan, kejahatan itu enggak benci, itu enggak ngamuk-ngamuk, tapi cinta. Semoga yang maksiat itu segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan.
Terima kasih Mas Iskili. Al-afwa minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri